Jembatan darat Beringia telah tertutup di belakang mereka. Kelompok Camelidae pertama yang menyeberang kini berada di dataran Siberia, bergerak ke selatan dan barat menuju jantung Asia. Anda merasakan transisi iklim yang tajam. Mereka meninggalkan tundra es menuju apa yang kita sebut paleodeserts, gurun yang sangat besar dan kering, yang seringkali sangat dingin, yang akan menjadi gurun Gobi dan tahta gurun lainnya. Ini adalah medan yang menuntut totalitas adaptasi mereka. Di sini, Anda menyaksikan Camelidae melepaskan diri dari leluhur Amerika Utara mereka dan menjadi unta dunia lama sejati. Perhatikan tubuh mereka. Mereka terus tumbuh lebih besar, sebuah adaptasi yang membantu mereka mempertahankan panas di musim dingin yang membekukan dan kehilangan panas secara perlahan di musim panas yang terik. Mantel bulu mereka menebal dan menjadi dua lapis. Lapisan bawah yang padat untuk isolasi dan lapisan luar yang panjang untuk perlindungan. Inovasi paling ikonik, punuk, menjadi lebih jelas. Punuk adalah jawaban Camelidae terhadap musim paceklik Asia yang ekstrim. Anda melihat lemak yang tersimpan di punuk berfungsi sebagai bank makanan yang diakses selama periode kekurangan makanan. Lebih dari itu, punuk ini membantu termoregulasi. Dengan menyimpan sebagian besar lemak di satu tempat, mereka membiarkan sisa tubuh mereka bebas lemak untuk membuang panas lebih efisien melalui kulit mereka yang terbuka, suatu adaptasi yang sempurna untuk gurun yang memiliki suhu siang malam yang sangat fluktuatif. Anda menyaksikan unta dromedaris, yang akhirnya berevolusi dengan satu punuk, menjelajahi gurun pasir Sahara yang membakar di Afrika Utara dan Timur Tengah. Mereka telah menyempurnakan efisiensi air dan toleransi panas hingga batasnya. Sementara itu, unta Bactria, yang berevolusi dengan dua punuk, menguasai gurun Gobi di Asia Tengah. Punuk ganda dan mantel yang lebih tebal adalah kunci untuk bertahan dari perbedaan suhu tahunan yang ekstrim, dari -40 hingga +40 derajat Celcius. Di Asia, mereka menghadapi predator baru, harimau dan singa Asia Purba. Tetapi ukuran, kekuatan tendangan mereka, dan kemampuan mereka untuk bergerak melintasi medan yang sulit di mana predator akan berjuang keras, memberi mereka keunggulan. Perjalanan ini adalah kesuksesan yang berlawanan dengan nasib kerabat mereka di Amerika Utara. Mereka yang tetap tinggal di tanah air mereka punah, mereka yang berani melintasi es menemukan kerajaan baru di gurun pasir dan stepa. Anda menyimpulkan bahwa adaptasi gurun mereka terbukti jauh lebih efektif dalam menghadapi gurun Asia yang ekstrim daripada tantangan kepunahan Pleistosen di Amerika. Punuk mereka adalah simbol dari kemenangan metabolik atas kelaparan, dan bulu mereka adalah kemenangan atas hawa dingin. Camelidae telah menemukan tempat di mana adaptasi ekstrim mereka dihargai. Sementara sebagian besar Camelidae berjuang melawan es dan menyeberang ke Asia, Anda melihat kelompok lain memilih rute yang berlawanan, ke selatan, menuju garis khatulistiwa. Kita berada sekitar 3 juta tahun yang lalu, dan benua Amerika Utara dan Selatan baru saja bergabung sepenuhnya melalui penutupan tanah genting Panama. Ini menciptakan koridor permanen untuk pertukaran fauna, migrasi besar Amerika. Anda mengikuti kelompok Camelidae ini, yang lebih kecil dari sepupu raksasa mereka di utara, saat mereka bergerak melalui hutan dan savana Amerika Tengah. Mereka membawa adaptasi gurun yang sama, bantalan kaki yang kuat, ginjal yang hemat air, dan gigi yang tahan lama. Ketika mereka terus bergerak ke selatan, mereka menghadapi rintangan geologis yang monumental, pegunungan Andes. Andes bukanlah padang rumput datar. Ini adalah tantangan 3 dimensi, ketinggian ekstrim, suhu yang sangat dingin, dan tekanan oksigen yang sangat rendah. Tekanan evolusioner bergeser dari kekeringan mutlak menjadi hipoksia, atau kekurangan oksigen. Di sini, Anda menyaksikan bagaimana adaptasi leluhur yang tampaknya dirancang untuk gurun, menemukan kegunaan yang sama sekali baru. Ingatlah sel darah merah oval yang kita bahas. Bentuk ini, yang elastisitasnya memungkinkan unta mengatasi fluktuasi air di gurun, juga sangat penting di Andes. Sel-sel oval Camelidae dunia baru, lama, alpaka, vicuna, guanaco, jauh lebih banyak dan lebih kecil daripada mamalia dataran rendah. Jumlah yang lebih banyak berarti mereka dapat mengikat lebih banyak oksigen per unit volume darah. Anda melihat bagaimana adaptasi osmotik diubah menjadi keunggulan ketinggian. Selain itu,
Bantalan kaki mereka berevolusi sedikit berbeda di sini. Bantalan kaki menjadi lebih sempit dan lebih gesit, diakhiri dengan kuku yang berfungsi sebagai cengkeraman untuk mendaki bebatuan curam dan es. Mereka adalah pendaki yang sangat terampil, memanfaatkan fleksibilitas bantalan untuk mendapatkan daya tarik di medan yang berantakan. Tidak seperti unta dunia lama yang mengembangkan punuk lemak besar, Camelidae Andes tetap ramping. Mereka tidak membutuhkan punuk untuk penyimpanan lemak terpusat, karena lemak yang terdispersi lebih baik untuk isolasi di lingkungan yang dingin. Bulu mereka tumbuh menjadi insulasi termal paling halus di dunia. Lama, alpaka, dan vicuna menjadi ahli dalam bertahan hidup di dataran tinggi. Mereka berkembang di ketinggian di mana mamalia lain tidak bisa bernapas. Mereka menguasai makanan berserat di ketinggian, dan fisiologi darah mereka adalah mesin transportasi oksigen yang tak tertandingi. Saat Anda berdiri di ketinggian, Anda menyimpulkan bahwa Camelidae adalah master adaptasi, yang mampu mengubah solusi tunggal, seperti sel darah oval, menjadi alat yang valid untuk dua lingkungan yang sepenuhnya berbeda. Mereka meninggalkan Amerika Utara dalam dua kelompok, satu menuju gurun terpanas, dan yang lainnya menuju gunung tertinggi, memastikan bahwa warisan evolusioner mereka bertahan dan berkembang di seluruh dunia. Kita sekarang berada di zaman modern, tetapi perjalanan evolusi unta dunia lama baru saja mencapai klimaksnya. Setelah melintasi Beringia dan menyebar ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, adaptasi Camelidae menghadapi kondisi yang paling brutal, Gurun Sahara dan Gurun Arab. Anda berdiri di depan dromedaris modern, sang arsitek gurun berpunuk tunggal. Ia adalah lambang dari adaptasi ekstrim terhadap kekeringan. Semua inovasi fisiologis yang Anda saksikan selama jutaan tahun kini disempurnakan. Ginjal yang efisien menghasilkan urin yang sangat pekat. Sel darah oval mencegah kejutan osmotik ketika ia akhirnya menemukan oasis. Bantalan kaki lebar membuatnya melayang di atas pasir panas. Namun, di kancah dunia lama, mereka menyempurnakan strategi termoregulasi. Perhatikan bagaimana unta dromedaris tampak tinggi dan ramping. Perbandingan volume tubuh dengan luas permukaan dioptimalkan untuk meminimalkan penyerapan panas di siang hari. Di puncak panas, mereka berdiri menghadap matahari, memaparkan area permukaan yang minimal. Punuk tunggal mereka menjadi lebih dari sekadar bank lemak, punuk itu adalah pusat manajemen panas. Dengan mengisolasi cadangan lemak di satu tempat, unta meminimalkan insulasi di bagian tubuh utama, memungkinkan panas menghilang melalui kulit tipis mereka. Ketika suhu siang hari mencapai 50 derajat Celcius, mekanisme pendinginan internal ini sangat penting. Anda menyaksikan unta dromedaris mengembangkan toleransi panas yang luar biasa. Mereka dapat membiarkan suhu tubuh mereka naik beberapa derajat Celcius di siang hari, secara efektif menyimpan panas. Ini menghindari kebutuhan untuk berkeringat hingga suhu inti mereka mencapai titik yang sangat tinggi, sebuah penghematan air yang sangat besar. Perhatikan juga bulu mereka. Bulu dromedaris mungkin terlihat tipis dibandingkan dengan sepupu baktria mereka, tetapi ini adalah desain yang cerdas. Bulu yang lebih terang memantulkan sinar matahari, dan bulu yang tebal di atas punuk melindungi lemak dari panas langsung. Di lingkungan di mana air dapat berarti hidup atau mati, unta dromedaris telah berevolusi untuk menempuh jarak yang jauh, seringkali lebih dari seminggu, tanpa minum. Perjalanan mereka melintasi padang pasir adalah hasil dari sinergi sempurna antara konservasi air internal dan manajemen panas eksternal. Dari Protilopus kecil yang lembab di hutan, Anda sekarang melihat makhluk yang menantang batas-batas kehidupan mamalia. Unta dunia lama adalah bukti bahwa lingkungan yang paling keras seringkali mendorong solusi evolusioner yang paling elegan dan fungsional. Mereka adalah kemenangan evolusioner di bawah matahari yang terik. Dari gurun panas Sahara, kita melompat ke tantangan yang sama sekali berbeda, Gurun Gobi di Asia Tengah. Di sini, Anda tidak hanya menghadapi kekeringan tetapi juga fluktuasi suhu yang paling ekstrim di planet ini, panas yang membakar di musim panas dan musim dingin yang membekukan. Disinilah unta baktria, si raksasa berpunuk ganda, mencapai puncaknya. Anda melihat unta baktria, ditutupi oleh mantel bulu terberat dari semua Camelidae. Bulu ini sangat lebat, berlapis ganda, dan dirancang untuk isolasi superior.
Di musim dingin Gobi, ketika suhu anjlok jauh di bawah titik beku, mantel ini adalah penyelamatnya, mengunci panas tubuh dengan efisiensi yang luar biasa. Perhatikan dua punuk ikonik. Punuk ganda ini menampung cadangan lemak yang lebih besar, suatu keharusan untuk bertahan hidup selama musim dingin yang panjang dan brutal di mana makanan sangat langka. Punuk ini berfungsi sebagai sumber daya yang dapat dimetabolisme tidak hanya untuk energi tetapi juga untuk air metabolik, yang membantu mereka tetap terhidrasi bahkan ketika semua air beku. Adaptasi yang unik pada baktria adalah daya tahan dingin mereka. Anda menyaksikan bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan memakan salju. Tidak seperti banyak mamalia gurun yang akan menderita kehilangan panas besar dengan mengonsumsi es. Sistem termoregulasi baktria memungkinkan mereka memproses salju dengan kerugian energi minimal. Mereka adalah penyintas sejati dari gurun dingin. Kaki mereka juga disempurnakan untuk tantangan ganda. Bantalan kaki baktria sangat lebar, ideal untuk berjalan di atas pasir. Tetapi mereka juga kuat dan berotot, memberikan daya tarik yang baik di atas es dan salju yang dipadatkan. Perhatikan juga perubahan dalam perilaku mereka. Untuk bertahan hidup di musim dingin, mereka menunjukkan perilaku mencari makan yang sangat terampil, menggunakan bibir mereka yang terbelah untuk mengambil bahkan rumput kering dan semak berduri dari bawah salju. Mereka harus menjadi generalis yang lebih agresif daripada sepupu dromedaris mereka. Unta baktria menunjukkan bahwa adaptasi Camelidae terhadap kekeringan tidak terbatas pada panas. Mereka adalah adaptasi terhadap lingkungan yang langka sumber daya. Baik itu kekurangan air cair di Sahara atau air yang terperangkap dalam es di Gobi, cetak biru Protilopus memberikan solusi. Anda melihat unta baktria modern berdiri dengan tenang di badai salju Gobi. Mereka adalah mahakarya evolusi yang didorong oleh bipolaritas ekstrim, gurun terpanas dan gurun terdingin. Kisah mereka adalah tentang mengambil adaptasi yang sudah sukses dan menyempurnakannya untuk spektrum suhu yang paling luas. Mereka membuktikan bahwa Camelidae adalah master bertahan hidup di lingkungan yang menolak kehidupan, tidak peduli apakah tantangannya adalah panas atau beku. Anda telah melihat bagaimana Camelidae menguasai suhu tubuh mereka secara keseluruhan. Mereka membiarkan suhu inti mereka berfluktuasi untuk menghemat air. Tetapi satu organ harus tetap dingin untuk fungsi kognitif dan kelangsungan hidup, otak. Kita kembali ke unta dunia lama, di tengah gurun terpanas. Panas yang hebat adalah tantangan konstan. Jika suhu otak naik terlalu tinggi, kerusakan yang fatal akan terjadi. Anda menyaksikan adaptasi yang sangat halus, sebuah sistem pendingin internal yang tersembunyi jauh di dalam tengkorak mereka, berevolusi secara paralel dengan toleransi panas mereka. Ini disebut carotid rete, sebuah jaringan pembuluh darah yang kompleks. Bayangkan jalinan arteri yang membawa darah panas dari tubuh ke otak. Sebelum darah ini mencapai jaringan otak yang sensitif, ia harus melewati jaringan penukar panas yang luar biasa. Darah vena yang dikembalikan dari hidung dan sinus, yang telah didinginkan melalui penguapan air yang dihemat secara internal, mengalir sangat dekat dengan arteri yang masuk. Anda menyaksikan proses di mana darah vena yang lebih dingin ini secara harfiah mendinginkan darah arteri yang panas. Ini adalah sistem penukar panas counter current yang sangat efisien. Efeknya sangat dramatis. Meskipun suhu inti unta dapat mencapai 40 derajat Celcius atau lebih saat dehidrasi, darah yang mencapai otak mereka dapat dipertahankan beberapa derajat lebih dingin. Adaptasi ini sangat penting karena memungkinkan Camelidae untuk mempertahankan kewaspadaan dan perilaku yang terkoordinasi, seperti mencari air atau menghindari predator, bahkan di bawah tekanan panas yang ekstrim. Otak mereka tetap berfungsi optimal, sementara seluruh tubuh mereka bertindak sebagai oven penyimpan panas yang efisien. Anda melihat bagaimana tekanan lingkungan tidak hanya membentuk otot dan tulang, tetapi juga jaringan pembuluh darah yang rumit. Sistem pendingin otak ini adalah penentu terakhir yang memisahkan unta dromedaris dari mamalia padang rumput lainnya yang akan menderita hipertermia fatal di bawah kondisi yang sama. Di seluruh benua, dari unta yang melintasi Sahara hingga lama yang mencari makan di ketinggian Andes, mekanisme pendinginan otak ini tetap ada, meskipun konteksnya berbeda. Di Andes, di mana radiasi matahari sangat intens, ini membantu melindungi dari panas yang parah meskipun udara sekitar dingin. Kesuksesan Camelidae adalah hasil dari perlindungan di setiap tingkat.
Mereka melindungi air dengan ginjal, darah dengan sel oval, dan kini, Anda melihat bahwa mereka melindungi organ paling vital mereka, pusat kesadaran dan kelangsungan hidup, melalui arsitektur pembuluh darah yang cerdas. Ini adalah bukti bahwa detail anatomis yang paling halus pun dapat menentukan kelangsungan hidup seluruh garis keturunan. Anda menyaksikan salah satu trik bertahan hidup Camelidae yang paling berani, yang disempurnakan di gurun dunia lama, kemampuan untuk memanipulasi termostat internal mereka. Pada kebanyakan mamalia, suhu inti harus dijaga dalam kisaran yang sangat sempit. Sedikit perubahan dapat menyebabkan kerusakan fatal. Tetapi Camelidae, menghadapi panas yang ekstrim dan kelangkaan air, menemukan solusi yang berani, toleransi hipertermia yang terkontrol. Bayangkan Anda berada di gurun Arab saat matahari terbit. Suhu tubuh dromedaris Anda sangat rendah, bahkan sedikit di bawah suhu normal mamalia. Anda menyaksikan unta tersebut mempertahankan suhu yang rendah sepanjang pagi. Namun, saat siang hari memanas, Anda mengamati fenomena yang menakjubkan. Unta membiarkan suhu tubuhnya naik. Ia tidak berkeringat, sebaliknya, ia menyerap panas dari lingkungan. Suhu tubuh intinya dapat meningkat hingga 6 atau 7 derajat Celcius, melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh mamalia lain. Mengapa ia melakukan ini? Untuk menghemat air. Dengan membiarkan suhu tubuhnya naik, unta mengurangi perbedaan suhu antara tubuhnya dan udara gurun yang sangat panas. Ini berarti bahwa panas dari lingkungan kurang disalurkan ke tubuhnya. Dan yang lebih penting, ia tidak perlu menggunakan air yang sangat berharga untuk mendinginkan dirinya melalui penguapan, berkeringat atau terengah-engah, sampai suhu internalnya mencapai batas atas toleransi yang baru. Ini adalah strategi bank panas yang luar biasa. Unta mengisi ulang panas di siang hari. Anda menyaksikan bagaimana di malam hari, ketika suhu gurun turun drastis, panas yang tersimpan ini perlahan-lahan hilang ke udara malam yang dingin, tanpa memerlukan penguapan air sama sekali. Dengan cara ini, ia menghindari kehilangan air yang drastis yang akan dialami oleh mamalia lain. Namun, kemampuan ini hanya mungkin karena sistem pendingin otak internal yang Anda amati sebelumnya. Ketika suhu inti tubuh melonjak, kepala tetap relatif dingin, memungkinkan fungsi kognitif dan mencari air tetap berjalan. Toleransi hipertermia ini adalah adaptasi perilaku dan fisiologis yang memungkinkan Camelidae untuk berjalan lebih lama dan lebih jauh dari sumber air, tanpa mengorbankan kelangsungan hidup. Dari seekor Protilopus yang membutuhkan lingkungan yang stabil, Anda kini melihat makhluk yang memanfaatkan ketidakstabilan suhu sebagai alat bertahan hidup. Camelidae tidak hanya hidup di gurun, mereka telah menjadi satu dengan hukum termodinamika gurun. Ini adalah puncak adaptasi metabolik, sebuah kemenangan yang memastikan bahwa genus mereka bertahan, bahkan ketika benua asal mereka melupakan mereka. Sementara satu cabang Camelidae menaklukkan gurun di Asia, cabang lain bergerak ke selatan, menghadapi tantangan geologis yang sama sekali berbeda, Andes. Anda berdiri di dataran tinggi Altiplano, di ketinggian 4.000 meter. Anda merasakan kesulitan bernapas, udara tipis, dinginnya menusuk, dan radiasi matahari sangat intens. Ini adalah lingkungan yang menuntut adaptasi pada setiap tingkat sirkulasi dan metabolisme. Kelompok Camelidae dunia baru, guanaco, vicuna, lama, dan alpaka, mempertahankan banyak adaptasi leluhur yang sama terhadap kekeringan. Air tetap langka di puncak, seringkali terperangkap dalam es. Tetapi tekanan utama sekarang adalah hipoksia, kurangnya oksigen. Disinilah Anda menyaksikan pengalihan tujuan adaptasi evolusioner. Sel darah oval, yang berevolusi untuk menahan kejutan air di gurun, menemukan kegunaan baru yang penting di Andes. Anda melihat darah Camelidae Andes dipenuhi dengan jumlah sel darah merah yang luar biasa tinggi, jauh lebih banyak daripada mamalia di permukaan laut. Sel-sel ini, selain elastisitasnya, juga sangat kecil dan efisien dalam mengikat oksigen. Peningkatan kepadatan sel darah merah oval ini memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen dari udara tipis secara maksimal, menyeimbangi tekanan atmosfer yang rendah. Darah mereka, pada dasarnya, adalah sistem transportasi oksigen yang disempurnakan. Perhatikan vicuna, yang hidup di ketinggian tertinggi.
Anda melihat jantung dan paru-paru mereka jauh lebih besar, dirancang untuk memompa volume darah tinggi yang efisien ini. Mereka adalah atlet ketinggian sejati. Selain masalah oksigen, mereka harus menghadapi dinginnya gunung. Anda melihat mereka menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan bulu yang sangat lebat. Alpaka dan vicuna memiliki wool yang sangat halus dan ringan yang memberikan isolasi termal yang luar biasa di lingkungan beku. Kaki mereka juga berevolusi untuk gunung. Bantalan kaki mereka lebih kecil dan lebih terbagi daripada unta gurun, dengan kuku yang lebih menonjol. Adaptasi ini memberikan cengkeraman yang diperlukan untuk bergerak di lereng berbatu dan medan yang tidak rata. Anda melihat mereka bergerak dengan keseimbangan yang luar biasa di tepi jurang. Andes adalah tempat Kamelide dunia baru membuktikan bahwa adaptasi terhadap kekeringan juga dapat menjadi kunci untuk menaklukkan ketinggian. Dengan efisiensi air yang sudah ada, mereka dapat mencurahkan sisa energi evolusioner untuk menyempurnakan sistem pernapasan dan sirkulasi mereka. Mereka adalah arsitek gunung, yang diukir oleh dinginnya Andes, dan sel darah mereka adalah kunci literal untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan yang paling tidak ramah oksigen di bumi. Anda terus mendaki bersama Lama dan vicuna, semakin tinggi di Andes. Oksigen menipis. Ini adalah medan yang memaksa Anda untuk memaksimalkan setiap tarikan napas dan setiap detak jantung. Kamelide dunia baru tidak hanya mengandalkan adaptasi sel darah oval mereka. Anda menyaksikan bagaimana seluruh sistem kardiorespirasi mereka berevolusi untuk menentang hipoksia. Perhatikan paru-paru mereka. Volume paru-paru relatif mereka terhadap tubuh jauh lebih besar dibandingkan dengan mamalia dataran rendah dengan ukuran yang sama. Paru-paru yang lebih besar berarti area permukaan yang lebih besar untuk pertukaran oksigen. Anda menyaksikan mereka menarik napas dalam-dalam, mengambil udara tipis, dan dengan cepat mengekstrak oksigen minimal yang tersedia. Ini adalah efisiensi yang luar biasa, tetapi paru-paru hanya bisa seefektif jantung yang memompa darah melaluinya. Fokus Anda beralih ke jantung Lama. Anda melihat bahwa jantung mereka sangat berotot, dirancang untuk memompa volume darah yang luar biasa tebal, karena padatnya sel darah merah oval, dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih tinggi, mempertahankan sirkulasi yang kuat meskipun oksigen di udara berkurang. Adaptasi yang paling halus terletak pada hemoglobin di dalam sel darah oval itu sendiri. Anda menyaksikan mutasi yang memungkinkan hemoglobin Kamelide mengikat oksigen dengan afinitas yang jauh lebih tinggi daripada hemoglobin mamalia dataran rendah. Mereka seperti magnet oksigen, mencengkeram molekul gas yang langka dan tidak melepaskannya sampai mencapai jaringan yang membutuhkannya. Semua adaptasi ini, paru-paru besar, jantung kuat, sel darah oval, dan hemoglobin yang afinitasnya tinggi, bekerja bersama sebagai satu kesatuan yang kohesif. Mereka menciptakan sistem yang mampu berfungsi secara normal pada ketinggian yang akan menyebabkan mamalia non-adaptif menderita mountain sickness atau edema paru-paru. Anda melihat vicuna berlari di ketinggian 5.000 meter. Mereka bergerak dengan keanggunan, mengabaikan kondisi yang akan melumpuhkan makhluk lain. Adaptasi leluhur mereka terhadap kekeringan telah diubah menjadi solusi yang kuat terhadap hipoksia. Mereka membawa ginjal yang hemat air dari nenek moyang mereka di Amerika Utara, tetapi mereka menyempurnakannya dengan fisiologi pernapasan dan sirkulasi yang tak tertandingi untuk lingkungan gunung yang dingin dan kekurangan oksigen. Kisah Kamelide di Andes adalah cerita tentang adaptasi yang tidak terlihat, bukan punuk atau bantalan kaki yang menentukan takdir mereka, melainkan kimia darah dan arsitektur jantung mereka. Mereka telah membuktikan bahwa dengan adaptasi yang tepat, batas tertinggi bumi pun dapat ditaklukkan. Di antara semua Kamelide dunia baru, vicuna, yang hidup liar di ketinggian Andes, adalah representasi tertinggi dari adaptasi gunung. Anda berdiri di samping mereka, dan bahkan merasakan udara sejuk memotong wajah Anda. Vicuna adalah pelari alpine. Mereka lebih kecil, lebih ramping, dan lebih cepat daripada sepupu mereka Lama dan alpaka. Tekanan evolusioner di sini adalah untuk menggabungkan ketahanan ketinggian dengan kecepatan, karena predator seperti puma tetap menjadi ancaman. Anda melihat bagaimana kaki mereka telah berevolusi menjadi mahakarya keseimbangan dan kecepatan. Meskipun Kamelide gurun memiliki bantalan kaki lebar untuk pasir, vicuna memiliki bantalan kaki yang lebih kecil dan berotot,
dengan kuku yang menonjol dan lebih tajam yang memberikan cengkeraman seperti sepatu spike di lereng berbatu, es, dan medan yang longgar. Namun, kemampuan mereka untuk berlari di ketinggian 5.000 meter adalah hasil dari fisiologi darah mereka. Lihatlah darah Vicuna lagi. Mereka memiliki jumlah sel darah merah yang sangat tinggi, 4 kali lebih banyak daripada manusia. Sel-sel oval kecil ini diperkuat oleh hemoglobin yang sangat afinitasnya tinggi, memungkinkan mereka untuk melakukan metabolisme aerobik yang intens, bahkan di udara yang kekurangan oksigen. Vicuna dapat berlari dengan kecepatan tinggi di ketinggian di mana mamalia dataran rendah akan ambruk karena kelelahan dan keracunan oksigen. Fungsi ginjal mereka, meskipun diwariskan dari leluhur gurun mereka, kini membantu mengatasi tantangan baru, dehidrasi dingin. Di ketinggian, udara sangat kering, dan air sering hilang melalui pernapasan cepat, terengah-engah, dan urin. Ginjal Vicuna yang efisien membantu meminimalkan kehilangan air yang fatal ini. Dan tentu saja, Anda merasakan kehangatan bulu mereka. Vicuna menghasilkan wol paling halus di dunia. Bulu yang luar biasa ringan dan isolatif ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan suhu inti tubuh yang konstan tanpa menghabiskan energi untuk menghangatkan diri, sebuah keuntungan yang penting di malam hari yang membekukan. Vicuna adalah representasi paling murni dari kelangsungan hidup Camelidae di Amerika Selatan. Mereka adalah hasil dari adaptasi yang sangat terspesialisasi, mengambil solusi gurun dan mengubahnya menjadi solusi alpine. Saat Anda melihat Vicuna melesat di lereng Andes, Anda menyaksikan puncak dari salah satu eksperimen evolusioner terbesar di planet ini, bagaimana seekor makhluk kecil, yang didorong oleh pengeringan global, menaklukkan kedua habitat yang paling menuntut di bumi, gurun dan gunung. Mereka tidak hanya bertahan, mereka berkuasa. Anda berdiri di tengah-tengah kawanan alpaka di Andes, merasakan embusan angin yang membawa udara dingin dari gletser. Di sini, di dataran tinggi, tantangan dingin sama beratnya dengan tantangan panas di gurun. Untuk bertahan hidup dalam suhu yang sering anjlok di bawah nol, Camelidae Andes mengembangkan salah satu insulasi termal paling efektif di kerajaan hewan, wol alpaka. Ini bukan sekadar bulu, ini adalah hasil dari seleksi alam yang ketat untuk kepadatan serat. Anda mengamati bulu alpaka. Seratnya sangat halus, jauh lebih halus daripada wol domba, dan sangat padat. Kepadatan serat ini menciptakan kantong-kantong udara yang sangat kecil di dekat kulit. Udara yang terperangkap ini bertindak sebagai penghalang isolasi termal yang luar biasa, menjaga panas tubuh di dalam, dan menjaga dingin di luar. Perhatikan bagaimana bulu alpaka dirancang untuk lingkungan yang tidak hanya dingin tetapi juga lembab. Tidak seperti bulu domba yang mengandung lanolin yang mempertahankan air, bulu alpaka memiliki kandungan minyak yang sangat rendah. Ini berarti bulu mereka cenderung menolak air, yang sangat penting untuk mencegah kehilangan panas melalui penguapan yang lambat setelah terpapar hujan atau salju. Kemampuan untuk mempertahankan panas tubuh sangat penting di Andes. Karena mereka hidup di lingkungan hipoksia, membakar energi secara berlebihan untuk menghasilkan panas akan sangat boros oksigen. Oleh karena itu, insulasi pasif menjadi strategi bertahan hidup yang unggul. Vicuna dan alpaka menunjukkan perbedaan ini dengan jelas. Vicuna, yang hidup di ketinggian tertinggi, memiliki wol paling halus dan paling protektif. Lama, yang sering hidup di ketinggian yang sedikit lebih rendah, memiliki bulu yang lebih kasar tetapi masih menawarkan perlindungan yang efektif. Anda menyaksikan betapa pentingnya mantel tebal ini. Mereka memungkinkan Camelidae Andes untuk menjaga suhu inti tubuh yang stabil, yang sangat penting bagi fungsi metabolisme dan reproduksi mereka, bahkan ketika suhu lingkungan berfluktuasi secara liar dari terik matahari di siang hari hingga malam yang membekukan. Jika Camelidae gurun menguasai cara menghemat air, Camelidae gunung menguasai cara menghemat panas. Dari Protilopus kecil, Anda melihat bahwa adaptasi yang paling efektif seringkali bukan pada struktur tulang yang besar, tetapi pada detail material yang halus, elastisitas sel darah dan kehalusan serat wol. Alpaka adalah mahakarya insulasi, bukti bahwa evolusi telah menemukan cara yang paling elegan untuk membungkus kehidupan di tengah lingkungan yang dingin dan keras. Kita telah melihat bagaimana Camelidae berkembang biak di luar, di kaki dan bulu mereka.
Tetapi kemenangan terbesar mereka dalam menaklukkan lingkungan gersang dan gunung terjadi di dalam sistem pencernaan mereka. Ingatlah bahwa ketika hutan Eosen menghilang, makanan mereka beralih dari daun lembut ke rumput yang berserat dan keras di Miosen. Ini menuntut tidak hanya gigi yang lebih kuat, tetapi juga sistem pencernaan yang lebih baik. Anda menyaksikan Camelidae purba mengembangkan perut multi-ruang. Mereka sering disebut pseudoruminansia, karena, tidak seperti sapi dan domba yang memiliki 4 perut, Camelidae memiliki 3 ruang. Perhatikan ruang perut pertama dan kedua. Mereka bertindak sebagai tangki fermentasi besar, diisi dengan mikroba yang mampu memecah selulosa, serat keras yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Proses ini, yang dikenal sebagai ruminasi, memungkinkan Camelidae untuk mengekstrak nutrisi maksimal dari makanan kualitas terendah yang mereka temukan di gurun dan dataran tinggi. Namun, ada satu perbedaan penting dalam perut Camelidae, adanya kelenjar yang dirancang untuk mengendalikan kadar garam dan air. Saat unta mengalami dehidrasi, kelenjar di perut ini dapat mengurangi sekresi cairan ke dalam perut. Ini adalah adaptasi yang sangat cerdas. Di bawah dehidrasi, mamalia lain mungkin mengalami kesulitan pencernaan, karena mereka tidak dapat mencampur makanan mereka dengan cukup cairan. Camelidae, di sisi lain, mengendalikan cairan ini secara internal, memprioritaskan konservasi air daripada pencernaan yang cepat. Anda menyaksikan bagaimana efisiensi pencernaan ini memiliki 2 manfaat kritis di gurun dan gunung. Pertama, itu meningkatkan efisiensi energi mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan nomaden yang panjang di lingkungan yang kekurangan makanan. Kedua, metabolisme serat ini menghasilkan air sebagai produk sampingan, air metabolik, yang menambah cadangan cairan internal mereka. Anda melihat unta di padang pasir memakan semak belukar yang berduri, dan alpaka di Andes memakan rumput keras yang beku. Keberhasilan mereka bergantung pada mekanisme internal yang mampu mengubah makanan yang paling tidak menarik menjadi bahan bakar yang stabil, air, dan bahkan panas tubuh di lingkungan yang dingin. Sistem pencernaan 3 ruang ini, yang disempurnakan dengan kemampuan untuk menghemat air selama proses fermentasi, adalah kunci utama terakhir dari teka-teki evolusioner Camelidae. Mereka adalah master metabolisme, yang membuktikan bahwa untuk menguasai lingkungan yang keras, Anda harus menguasai apa yang Anda makan. Di lingkungan gurun dan dataran tinggi, tumbuhan tidak hanya sulit dicerna, mereka seringkali beracun. Untuk mencegah dimakan, banyak tanaman gersang menghasilkan senyawa kimiawi yang tidak enak atau beracun, seperti tanin dan alkaloid. Anda menyaksikan Camelidae menghadapi perang kimia yang dilakukan oleh vegetasi mereka. Bagi sebagian besar herbivora, mengonsumsi makanan beracun membutuhkan air yang sangat banyak untuk detoksifikasi, yang merupakan kemewahan yang tidak dimiliki Camelidae. Mereka harus berevolusi untuk menetralisir racun ini tanpa mengorbankan air. Kuncinya terletak pada sistem pencernaan 3 ruang yang Anda amati. Mikroba di ruang perut pertama, atau rumen, berevolusi untuk mengatasi tanin, yang biasanya menghambat penyerapan protein pada herbivora. Anda melihat komunitas bakteri dan protozoa yang terspesialisasi ini bekerja keras, memecah senyawa tanin yang kompleks sebelum dapat merusak pencernaan inang. Lebih lanjut, perhatikan hati Camelidae. Hati mereka, pusat detoksifikasi tubuh, berevolusi menjadi sangat efisien dalam memproses alkaloid dan racun tanaman lainnya. Ini memungkinkan Camelidae untuk memakan berbagai macam semak belukar yang pahit, bahkan berduri, makanan yang dihindari oleh hewan ternak lainnya. Mereka menjadi generalis yang tangguh dalam hal makanan. Anda menyaksikan unta baktria memakan ranting-ranting semak gurun yang keras, dan lama memakan rumput berlumut di ketinggian yang penuh dengan senyawa pelindung tanaman. Makanan ini tidak hanya sulit dicerna, mereka adalah makanan yang berpotensi mematikan. Kemampuan untuk memakan hampir semua vegetasi yang tersedia memberikan keuntungan yang luar biasa dalam persaingan. Di lingkungan yang sumber dayanya terbatas, Camelidae selalu dapat menemukan sesuatu untuk dimakan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang melengkapi konservasi air mereka. Dengan menguasai detoksifikasi internal ini, mereka memastikan bahwa perjalanan nomaden mereka dapat berlanjut tanpa batas. Mereka tidak terikat pada sumber air murni, mereka tidak terikat pada rumput terbaik.
Mereka adalah pemakan tangguh yang mampu mengatasi pertahanan kimiawi tanaman. Kisah Camelidae adalah kisah tentang sinergi, adaptasi pada skala seluler, sel darah oval, dan skala organ, ginjal yang efisien, didukung oleh adaptasi mikroba dan biokimia, detoksifikasi hati dan perut. Mereka mengambil lingkungan yang tidak dapat dihidupi dan menjadikannya kerajaan mereka. Anda melihat di sini, di akhir perjalanan evolusioner mereka, bahwa kelangsungan hidup datang dari kemampuan untuk menaklukkan musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Kita kembali ke unta dunia lama, dan fokusnya kembali pada bantalan kaki. Bantalan ini adalah salah satu adaptasi pertama Camelidae, dan di gurun Asia, ia mencapai bentuk yang paling disempurnakan. Anda berdiri di gurun Sahara, merasakan panas yang memancar dari pasir. Bagi mamalia lain, pasir yang dalam dan panas adalah penghalang yang tidak dapat ditembus. Bagi unta dromedaris, itu adalah jalan tol. Perhatikan bagaimana kaki unta dromedaris menyebar di bawah berat badan mereka saat mereka melangkah. Bantalan kaki ini, yang merupakan gabungan kulit tebal, lemak, dan jaringan ikat, memipih di permukaan yang longgar. Efeknya adalah peningkatan area permukaan kontak yang luar biasa, memberikan daya apung. Inilah mengapa unta sering disebut kapal gurun, mereka benar-benar berlayar di atas pasir, bukannya tenggelam ke dalamnya. Adaptasi ini dikembangkan untuk menaklukkan medan yang berpasir dan tidak stabil di gurun. Kuku keras dari ungulata lain akan memotong dan menembus pasir, membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk setiap langkah. Camelidae, dengan bantalan lunak mereka, bergerak dengan langkah yang bergoyang, hemat energi. Selain daya apung, bantalan ini juga berfungsi sebagai jangkar termal, sebuah lapisan insulasi yang penting. Bayangkan suhu pasir mencapai 80 derajat Celcius. Bantalan kaki yang tebal dan berlemak adalah insulasi yang luar biasa, melindungi struktur tulang dan sirkulasi internal dari penyerapan panas yang cepat. Ini adalah bagian penting dari strategi termoregulasi mereka. Perhatikan juga elastisitas bantalan kaki. Mereka memegang bantalan kaki yang fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk sedikit menggaruk permukaan, memberikan cengkeraman yang dibutuhkan di bukit pasir yang curam. Inilah yang kita sebut mekanisme supply and grip, bantalan menyebar untuk daya apung, dan tepi cengkeraman untuk dorongan. Anda menyaksikan bagaimana bantalan kaki ini telah menjadi komitmen evolusioner bagi unta dunia lama. Adaptasi ini menjadi sangat terspesialisasi untuk lingkungan pasir, yang membedakan mereka dari sepupu mereka di Andes. Unta Bactria di Gobi, meskipun menghadapi gurun dingin, juga mendapat manfaat dari bantalan lebar ini, yang mencegah mereka tenggelam ke dalam salju yang dalam dan memberikan isolasi dari permukaan yang membekukan. Dari 4 jari yang lembut pada Protilopus hingga bantalan 2 jari yang besar pada unta modern, Anda melihat evolusi yang didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi medan yang ekstrim dan menghemat energi dalam setiap langkah. Bantalan kaki unta dunia lama adalah salah satu adaptasi yang paling efektif dan terlihat jelas dalam seluruh kisah bertahan hidup Camelidae. Mereka adalah jangkar hidup di lautan pasir. Anda telah melihat bantalan kaki lebar unta yang dirancang untuk gurun pasir yang longgar. Sekarang, ikuti kelompok Camelidae ke selatan, di mana medan berbatu Andes menuntut modifikasi yang sama sekali berbeda pada kaki leluhur yang sama. Kita berada di ketinggian Andes, dan Lama dan Vicuna adalah master pendakian. Perhatikan kaki Lama. Anda melihat bahwa mereka masih memiliki bantalan kaki 2 jari yang tebal, warisan dari leluhur Amerika Utara mereka. Tetapi, bantalan ini jauh lebih kecil dan lebih terbagi dibandingkan unta gurun. Alih-alih daya apung, bantalan ini memberikan fleksibilitas dan peredam kejut di medan yang sangat tidak rata. Kunci keunggulan pendakian mereka terletak pada adaptasi yang muncul di ujung jari, kuku seperti cakar. Tidak seperti ungulata lain yang menopang seluruh berat badan mereka pada kuku yang keras, Camelidae Andes menopang berat badan pada bantalan lunak. Kuku kecil dan keras di ujung jari kaki mereka berfungsi seperti sepatu panjat tebing yang runcing. Anda menyaksikan Vicuna menempatkan kaki depannya secara strategis di bebatuan curam, kuku mencengkeram permukaan, memberikan traksi yang penting di lereng yang licin. Ini adalah solusi yang sangat fungsional. Bantalan untuk penyebaran berat dan penyerapan guncangan,
dan cakar untuk cengkeraman vertikal. Kaki Camelidae Andes adalah perwujudan keseimbangan. Mereka harus mampu berjalan di atas salju, es, kerikil, dan batu tanpa tergelincir atau melukai diri sendiri. Desain ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan ketangkasan yang luar biasa di ketinggian, mengakses sumber makanan di tebing yang tidak dapat dicapai oleh mamalia lain. Selain itu, adaptasi ini memberikan keuntungan perlindungan. Di Andes, puma adalah predator utama. Kemampuan untuk mendaki lereng yang sangat curam dan bergerak di ketinggian adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari pemangsa dataran rendah. Anda melihat bagaimana bantalan kaki, yang lahir dari kebutuhan untuk mengatasi pasir gurun di Amerika Utara, berpisah menjadi dua desain sempurna, jangkar gurun yang lebar di Asia, dan cakar gunung yang gesit dan mencengkeram di Amerika Selatan. Perbedaan halus dalam desain kaki ini, fleksibilitas bantalan versus cengkeraman kuku, adalah yang memungkinkan kelangsungan hidup Camelidae di dua bioma yang paling kontras di bumi. Ini adalah bukti bahwa cetak biru evolusioner yang sama dapat diukir menjadi alat yang sangat berbeda, hanya berdasarkan tantangan lingkungan yang dihadapinya. Mereka adalah pendaki alpine yang tak tertandingi, yang telah menulis ulang aturan mobilitas ketinggian. Setelah melihat bagaimana Camelidae menaklukkan lingkungan, sekarang mari kita saksikan bagaimana mereka menaklukkan satu sama lain, melalui persaingan sengit untuk hak kawin dan penguasaan sumber daya. Kita berada di tengah gurun, di mana sumber daya adalah mata uang. Anda melihat dromedaris jantan dewasa berdiri tegak, memancarkan dominasi yang luar biasa. Dalam lingkungan gurun yang brutal, kesuksesan reproduksi sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk menguasai kelompok betina dan, yang lebih penting, menguasai akses ke sumber air dan makanan yang langka. Anda menyaksikan pertarungan antar pejantan. Ini bukanlah pertarungan yang elegan. Ini adalah pertarungan brutal yang didorong oleh kebutuhan untuk menetapkan hierarki. Pejantan menggunakan berat badan mereka, menggigit kaki lawan, dan menggunakan leher mereka yang kuat untuk menekan satu sama lain. Adaptasi yang Anda amati, terutama ukuran tubuh yang besar pada unta dunia lama, dimanfaatkan sepenuhnya di sini. Unta jantan yang lebih besar dan lebih kuat lebih mungkin untuk memenangkan akses ke kawanan betina, memastikan gen mereka diteruskan. Perhatikan juga perilaku menggigit yang khas dari unta. Ini bukan hanya pertahanan predator, itu adalah taktik pertempuran. Mereka dapat menimbulkan luka yang serius pada kaki, memaksa lawan untuk mundur. Selama musim kawin, unta jantan memasuki keadaan yang dikenal sebagai must, yang ditandai dengan peningkatan agresivitas dan produksi air liur yang berbusa. Dalam kondisi must, mereka menjadi sangat berbahaya, tetapi ini adalah sinyal yang jelas bagi betina dan pejantan lain tentang kekuatan dan kesiapan mereka untuk mendominasi. Dominasi ini memiliki implikasi kelangsungan hidup langsung. Jantan yang dominan menguasai pergerakan kawanan, memastikan mereka bergerak di antara sumber air dan makanan yang paling dapat diandalkan. Kelompok betina dan anak-anak muda mendapat manfaat dari akses sumber daya yang lebih terjamin dan perlindungan dari predator. Anda melihat bahwa di lingkungan yang keras ini, seleksi seksual sangat kuat. Hanya Camelidae jantan yang paling tangguh, yang paling mampu menahan dehidrasi saat bertarung, yang paling mampu menguasai wilayah, yang akan mewariskan gen bertahan hidup ekstrim mereka. Kisah persaingan unta adalah kisah tentang bagaimana adaptasi fisiologis untuk bertahan hidup, seperti konservasi air dan ukuran, secara langsung diterjemahkan menjadi keberhasilan reproduksi. Mereka tidak hanya bertarung untuk betina, mereka bertarung untuk sumber daya yang langka. Kekuatan dan dominasi di gurun yang keras adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Sementara unta gurun di dunia lama mengembangkan dominasi jantan yang sengit, Anda melihat strategi sosial yang berbeda terungkap di Andes yang berangin. Camelidae dunia baru, khususnya vicuna dan guanaco, mengembangkan struktur sosial yang didominasi oleh betina. Anda berdiri di lereng Andes yang curam dan melihat kawanan kecil vicuna. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari satu jantan teritorial, beberapa betina, dan keturunan mereka. Peran utama jantan adalah menjaga perbatasan teritorial. Namun, struktur internal dan pengambilan keputusan didorong oleh matriarki. Mengapa sistem sosial ini berevolusi?
Ketinggian menghadirkan tantangan berbeda. Sumber daya, makanan yang dapat dicerna dan tempat berlindung, sering tersebar dan terikat pada wilayah tertentu. Kelangsungan hidup kelompok bergantung pada pengetahuan yang akurat tentang lokasi sumber daya ini. Anda menyaksikan betina yang lebih tua, yang memiliki pengalaman teritorial, memimpin kawanan. Mereka tahu di mana merumput paling aman, di mana air tersedia di musim kering, dan di mana berlindung dari badai salju yang tiba-tiba. Lama dan alpaka juga menunjukkan ikatan kelompok yang kuat. Dalam lingkungan yang kekurangan oksigen, kerjasama untuk membesarkan anak-anak sangat penting. Anak-anak yang lahir di ketinggian membutuhkan perlindungan kolektif dari predator dan cuaca ekstrim. Anda melihat betina berbagi tugas kewaspadaan dan mengajar yang muda tentang medan yang sulit. Perhatikan bagaimana jantan mempertahankan wilayah. Alih-alih bertarung dengan kekerasan di gurun, pertarungan teritorial lama dan vicuna di Andes seringkali bersifat ritualistik, meludah, berteriak, dan pertarungan dorong-mendorong yang menantang batas-batas wilayah, bukan kehidupan. Ini adalah cara yang hemat energi untuk menetapkan batas wilayah yang jelas. Di lingkungan dingin yang membutuhkan setiap ons energi untuk kehangatan dan oksigen, pertarungan berdarah adalah risiko yang terlalu besar. Struktur sosial ini mencerminkan tekanan lingkungan. Di gurun, kemampuan untuk bergerak dan menguasai air terbuka yang langka mendorong dominasi individu yang kuat. Di gunung, di mana sumber daya terikat pada wilayah curam, pengetahuan tentang lanskap dan perlindungan kelompok yang stabil mendorong dominasi matriarki dan kerjasama. Anda melihat bahwa di seluruh genus Camelidae, perilaku sosial adalah adaptasi yang sama pentingnya dengan adaptasi fisiologis. Apakah itu dominasi jantan untuk menguasai air di Asia atau kepemimpinan betina untuk menguasai pengetahuan teritorial di Andes? Camelidae telah belajar bahwa untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim, Anda harus berorganisasi dengan cerdas. Mereka telah menjadi master bertahan hidup di lingkungan yang kejam melalui kekuatan persatuan dan spesialisasi. Setelah jutaan tahun berjuang dan beradaptasi di lingkungan liar, Camelidae memasuki babak evolusi yang paling berpengaruh, kemitraan dengan manusia. Kita melompat ke zaman sejarah, di mana unta dunia lama, dromedaris dan baktria, menjadi pilar peradaban di Asia dan Timur Tengah. Keberhasilan mereka dalam beradaptasi dengan gurun yang keras membuat mereka menjadi satu-satunya mesin transportasi yang andal untuk perjalanan jarak jauh. Anda menyaksikan kafilah bergerak melintasi gurun Gobi dan gurun Arab. Ini adalah jalur sutra. Unta baktria, dengan 2 punuk dan bulu tebal, adalah pengangkut utama untuk gurun Gobi yang ekstrim. Mereka dapat menahan perbedaan suhu dari -40 hingga +40 derajat Celcius, membawa beban berat melintasi medan yang sulit di mana roda akan tenggelam atau pecah. Unta dromedaris, dengan punuk tunggal, mendominasi jalur perdagangan yang membakar di Sahara dan Arab. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup tanpa air selama berminggu-minggu membuat perjalanan ini menjadi mungkin. Pikirkan tentang adaptasi mereka dalam konteks ini. Punuk, sumber energi yang memungkinkan mereka membawa kargo berharga, sutra, rempah-rempah, alih-alih makanan mereka sendiri. Bantalan kaki, memberi mereka mobilitas yang tenang dan hemat energi di atas pasir, memungkinkan mereka menempuh jarak yang monumental. Ketahanan air, adaptasi ginjal dan sel darah oval yang memungkinkan mereka melewati area yang tidak memiliki sumber daya yang akan membuat karavan lain berhenti. Anda melihat bahwa unta tidak hanya bertahan hidup, mereka memungkinkan perdagangan, migrasi, dan bahkan penaklukan militer. Tanpa efisiensi fisiologis Camelidae, jalur perdagangan gurun besar yang menghubungkan timur dan barat tidak akan pernah bisa dipertahankan. Hubungan dengan manusia ini memastikan kelangsungan hidup mereka, meskipun di Amerika Utara mereka punah. Di Asia dan Afrika, mereka menjadi tak tergantikan. Evolusi telah membuat mereka tahan gurun, dan manusia mengubahnya menjadi mesin ekonomi. Ini adalah ironi evolusioner yang menakjubkan. Gen yang diukir oleh tekanan alam di Amerika Utara kuno akhirnya menentukan geografi dan ekonomi dunia kuno di benua lain. Mereka adalah pahlawan yang tidak terlihat dari sejarah manusia, sebuah warisan dari Protilopus kecil. Setelah melihat peran unta dalam perdagangan gurun, kita beralih ke pegunungan Andes,
di mana cabang Camelidae lainnya menjadi landasan bagi peradaban Inca dan masyarakat dataran tinggi lainnya. Anda menyaksikan lama dan alpaka, keturunan guanaco dan vicuna yang didomestikasi, yang memungkinkan apa yang disebut ekonomi vertikal di Andes. Pikirkan kembali adaptasi mereka, sel darah yang sangat efisien untuk oksigen, bantalan kaki yang mencengkeram untuk pendakian, dan bulu yang tebal untuk isolasi. Adaptasi ini membuat mereka menjadi satu-satunya hewan yang dapat berfungsi sebagai pengangkut dan produsen sumber daya yang andal di lingkungan ketinggian ekstrim. Lama, yang kuat dan tangguh, menjadi satu-satunya hewan beban yang dapat menyeberangi ngarai dan jalur pegunungan yang berbahaya, memungkinkan pertukaran barang antara zona iklim yang berbeda, dari jagung di lembah yang lebih rendah hingga kentang dan mineral di altiplano yang tinggi. Anda melihat bagaimana alpaka, dengan bulu halusnya, menjadi produsen serat unggul. Wool mereka tidak hanya menyediakan kehangatan, tetapi juga menjadi komoditas vital yang memicu kerajinan dan perdagangan di seluruh wilayah Andes. Evolusi bulu halus, yang dikembangkan sebagai pertahanan terhadap dinginnya Pleistosen, kini menjadi aset ekonomi yang tak ternilai harganya. Bahkan vicuna dan guanaco liar memainkan peran penting. Vicuna, khususnya, dengan woolnya yang sangat halus, dianggap sebagai hewan suci, yang bulunya dipanen secara hati-hati oleh peradaban pra-Inca dan Inca. Camelidae dunia baru memungkinkan masyarakat Andes mengatasi tantangan mendasar dalam hidup di gunung, transportasi dan kehangatan. Tanpa lama sebagai pengangkut dan alpaka sebagai sumber wool, peradaban dataran tinggi tidak akan mencapai tingkat kompleksitas yang mereka capai. Anda menyimpulkan bahwa Camelidae, dari leluhur kecil di Amerika Utara, tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka menjadi arsitek peradaban di dua lingkungan paling menantang yang dapat Anda temukan. Unta membuka jalur sutra, lama membangun kerajaan Inca. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang mereka. Dari Protilopus di hutan hingga unta dromedaris di Sahara dan vicuna di Andes, Anda telah menyaksikan bagaimana adaptasi terhadap tekanan lingkungan diukir pada setiap skala, dari bentuk sel darah hingga penyimpanan lemak di punuk, memastikan kelangsungan hidup mereka yang abadi. Kita telah menyaksikan Camelidae menaklukkan dunia, tetapi sekarang kita harus kembali ke tempat kisah mereka dimulai, Amerika Utara, di mana leluhur mereka, dari Protilopus hingga Titanotilopus, berevolusi. Kita berada di masa Holosen awal, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Anda berdiri di padang rumput yang sunyi. Hilang sudah unta-unta raksasa yang mendominasi cakrawala. Hilang sudah semua jenis Camelidae yang lahir dan berkembang selama jutaan tahun di benua ini. Kepunahan massal di akhir Pleistosen, yang disebabkan oleh perubahan iklim yang cepat dan kedatangan manusia, telah menyapu bersih semua Camelidae asli Amerika Utara. Ini adalah ironi pahit dari evolusi. Adaptasi yang sempurna untuk bertahan hidup di tempat lain, seperti efisiensi air dan bantalan kaki, tidak cukup untuk menyelamatkan mereka di rumah mereka sendiri. Amerika Utara menjadi rumah hantu bagi garis keturunan yang diciptakannya. Namun, kisah mereka tidak berakhir di sini. Ribuan tahun kemudian, Anda menyaksikan bayangan dari masa lalu kembali. Manusia modern mulai membawa unta dari dunia lama ke Amerika Utara, terutama unta dromedaris, untuk upaya transportasi singkat di gurun barat daya yang gersang pada abad ke-19. Anda melihat unta-unta ini di gurun Arizona dan Texas. Mereka adalah keturunan dari kelompok yang bermigrasi melintasi Beringia jutaan tahun sebelumnya. Mereka telah kembali ke benua asal mereka, membawa punuk dan bulu tebal yang telah disempurnakan di gurun Gobi dan Arab. Ini adalah sebuah lingkaran evolusioner yang telah tertutup. Hewan yang beradaptasi untuk gurun Asia, berkat cetak biru evolusioner Amerika Utara, kini kembali ke gurun Amerika. Meskipun unta-unta yang diimpor ini tidak bertahan lama sebagai populasi liar di Amerika Utara, sebagian besar punah atau dimangsa, kehadiran singkat mereka adalah pengingat yang mencolok tentang asal-usul genus mereka. Kisah Camelidae di Amerika Utara berakhir dengan kepunahan, tetapi keberhasilan global mereka tetap hidup. Kelangsungan hidup mereka di Andes dan Asia menunjukkan bahwa warisan evolusioner dapat melampaui benua asalnya. Ini adalah pelajaran bahwa terkadang, adaptasi terbaik untuk lingkungan lokal adalah migrasi ke tempat lain,
menggunakan gen yang ada untuk menaklukkan medan baru. Kamelide tidak punah, mereka hanya berganti benua, membawa semua inovasi fisiologis dan anatomis yang telah kita saksikan. Mereka adalah penguasa gurun dan gunung, dimanapun mereka berada. Kita telah menelusuri kisah ini selama 50 juta tahun. Dari hutan rimbun Eosen hingga gurun beku Gobi dan puncak Andes yang beroksigen rendah. Anda sekarang melihat kamelide modern, unta dromedaris berpunuk tunggal, baktria berpunuk ganda, lama, dan alpaka. Mereka adalah cetak biru adaptasi ekstrim yang hidup, yang tersebar di dua benua, tetapi semuanya berasal dari satu garis keturunan kecil di Amerika Utara. Apa yang memungkinkan kelangsungan hidup global mereka? Itu adalah sinergi dari adaptasi yang tidak konvensional. Pertama, efisiensi air yang berakar pada ginjal yang sangat terspesialisasi dan kemampuan termoregulasi yang berani, membiarkan suhu inti berfluktuasi untuk menghemat setiap tetes air. Kedua, sistem sirkulasi yang tak tertandingi. Sel darah oval yang elastis menaklukkan gurun dengan menahan kejutan air dan gunung dengan mengikat oksigen secara efisien. Ketiga, mobilitas yang unggul. Bantalan kaki yang unik, baik lebar untuk pasir, maupun dilengkapi cakar untuk batu, memungkinkan mereka melintasi medan yang sulit di mana mamalia berkuku akan gagal. Keempat, keahlian metabolik mereka, perut 3 ruang dan gigi yang sangat tinggi memungkinkan mereka bertahan hidup dari vegetasi yang paling berserat dan beracun yang ditawarkan oleh gurun dan dataran tinggi. Anda menyimpulkan bahwa kamelide bukanlah tentang satu adaptasi tunggal, mereka adalah tentang desain sistemik. Setiap inovasi anatomis dan fisiologis memperkuat yang lain. Kehilangan salah satu komponen tersebut, dan seluruh bangunan ketahanan akan runtuh. Inilah kisah para arsitek gurun dan gunung. Mereka tidak memilih jalur yang mudah, mereka memilih jalur yang paling sulit dan, dalam melakukannya, mereka menciptakan keunggulan evolusioner yang kejam. Meskipun kamelide punah di tanah kelahiran mereka di Amerika Utara, benua itu hanyalah panggung uji coba. Kelompok yang bermigrasi membawa gen mereka ke tempat-tempat di mana adaptasi gurun mereka diterjemahkan menjadi keberhasilan yang abadi. Saat Anda melihat unta baktria berdiri tegak di badai pasir, atau vicuna berlari bebas di bawah sinar matahari Andes yang intens, Anda menyaksikan warisan dari Protilopus kecil, sebuah pengingat abadi bahwa evolusi adalah proses kreatif tanpa henti, yang mampu mengubah ancaman menjadi keunggulan, dan keterbatasan menjadi penguasaan.